Rema hari ini 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Setiap orang pasti menginginkan keluarga yang harmonis dan penuh keakraban. Demikian pula dengan Ari. Sayangnya, Benyamin suaminya gemar meminum alkohol dan memakai narkoba. Untuk itu, ia bahkan menghabiskan harta benda, melalaikan pekerjaan, dan menelantarkan keluarganya. Kemudian, ia pun berselingkuh dengan sesama pemakai narkoba. Tak terbayangkan besarnya luka hati Ari dan anak-anaknya. Namun, Ari tak pernah melepaskan pengharapannya kepada Tuhan. Setiap hari ia berdoa agar suaminya bisa terlepas dari tabiat buruknya dan kembali pada keluarganya. Suatu hari, Benyamin mengalami overdosis. Di saat yang sama, Roh Kudus mendorong Ari untuk berdoa dan ia pun berdoa agar Tuhan memberikan suaminya kesempatan untuk bertobat. Tuhan pun bekerja. Benyamin yang hampir saja kehilangan nyawanya tersadar, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga manusia rohnya. Peristiwa itu membuatnya sungguh-sungguh bertobat dan ia memohon pengampunan dari istrinya. Hari itu, Tuhan kerjakan mukjizat pemulihan keluarga antara Benyamin dan istrinya serta anak-anak mereka. Sakit hati dan kepahitan Tuhan ubahkan menjadi sukacita serta damai sejahtera. Mengasihi orang yang bersikap baik dengan kita itu mudah, namun sulit untuk mengasihi orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Meski demikian, Tuhan ingin kita tetap melakukan firman Allah, yakni hidup dalam kasih-Nya. Percayalah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Saat kita mentaati perkataan-Nya, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dia akan bekerja melalui segala sesuatu, termasuk penderitaan yang harus kita lalui untuk mendatangkan kebaikan. Bukalah hati untuk menerima luapan kasih Allah dan terus taburkan benih kasih di tengah-tengah keluarga kita. Pada waktu yang Tuhan tetapkan, mukjizat pemulihan keluarga akan kita tuai dan Tuhan akan mengubahkan aib menjadi kemuliaan. Sudahkah Anda hidup dalam kasih Allah? Mengapa? Mengapa kita perlu hidup dalam kasih Allah? Bagaimana Anda dapat menerapkan hidup dalam kasih Allah? Bapa yang baik, terima kasih untuk keluarga di mana Engkau tempatkan kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Kami rindu melihat hari-hari baik dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau kita mau melihat hidup dan hari-hari yang baik bagi keluarga kita, pertama-tama kita perlu hidup dalam kasih Allah.